naik motor doang. motor yang turunnya cuma 4 atau 5 orang bang. 5 orang. Udah dari situ janjian lah di dekat sini Arko. Lawannya Ya. banyak tapi. Bang, kalau gue bayangin mah banyak bang, banyak bang, dia udah kayak kita ramai, ada kayak air dia. Iya. Lanjut juga bang. Nah, jadi dari situ kita janjian di Arko sini. Sampai lokasi dia nggak ada, saya sempet itu lagi bagian BR gitu. Itu pokin ya, pokin agak majuan dikit dia, nyari dia sepi lah. Biar nggak ada warga yang takut kan, takut ada Dikejar, saya kan seperti dikejar saya itu. Dikejar juga sempat bang. Sampai BR bang, anak gua. BR ada, jadi anak dia nyambik bang, anak gua. Cuman nggak tahu kenapa tuh BR minta bang, masih parah banget BR. Dia nyambik badan minta. Asbes gue ngepet bang, tentang aja. Tapi tetap aku kabur dulu bang. Bang gue teriak, saya jangan cabut ya, saya jangan cabut. Kita kuat, kita kuat, kita berani gitu. Tetap. Video ini dibuat untuk mengingat masa lalu dan sebuah kenangan maupun kejadian yang diceritakan, di mana kejadian ini tidak layak untuk dilakukan, apalagi untuk dibanggakan, namun sangat menarik untuk diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Kisah Kelam, kisah yang menceritakan masa lalu dan penuh kenangan. Hanya untuk diingat, bukan untuk diulang. Kembali lagi nih sama gua dan Nanang dan narasumber baru gua nih. Gua jauh-jauh nih ya kan, main ke daerah mana nih bang kalau boleh tahu nih? Bogor, maksudnya Bogor Parang ya kan? Tayem. Nah kali ini kayak kita lagi ngalung bang. Iya gua lagi ngalong gitu ini. Lagi main daerah Bogor dah. Gua Daerahnya pedesaan. Ya. Jatuhnya pedesaan. Nah sebelum lanjut ke cerita dari kedua narasumber, gua jangan lupa lu like, komen, lu subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng, tombol loncengnya. Kali ini masuk ke segmen apa nih bang? Segmen CST. Apa tuh nang CST kalau kita? Cerita seputar tongkrongan. Hai. Oke lanjut aja nih ya. Gue perkenalin nih dua narasumber spesial banget ya bang ya. Spesial nih. Dari anak Bogor nih. Dari Dari bang nih, dari kanan apa kiri nih bel? Kanan dulu lah. Kanan ya. Dari kebaikan dulu baru ke keburukan. Oh gitu ya. Iya. Tangan baik atau tangan jahat? Nah, nih? iya. Kalau zaman SD ya kan, gua rumah sakit pekuburan nih. Boleh matahari apa enggak lo tadi? Oke bang, perkenalkan dulu bang. Ya, nama gua Reksa dari ini Citayam. Citayam. Kalau bang sebelah, Nama gua Wildan dari Swiss Bogor. dari Swiss Bogor. Oke, gue sebelumnya kan undang-undang Swiss si narasumber gue Bintang, dan ini ceritanya nih gue main ke cabangnya nih yang ada di Bogor. Mudah-mudahan sih bisa silaturahmi lagi yang ke daerah mana nih bang? Yang satu lagi nih Bojong, Rencananya di kita daerah mau Bojong. cerita bareng nanti. Cerita Bang. bareng nanti. Nah, sibukannya selama pandemi apa nih bang? Sibuk ya, pasti kayak biasa kita nongkrong biasa sama teman kita. Nggak sibuk banget sih, kita ngopi biasa ya. Iya. Kuliah sampai tadi ya. Ke Bang Wildan gimana nih? Kuliah juga? Kalau kuliah mah enggak ya bang. Gua masih ini gua nggak jelas suara banget. Serabutan. Iya, Nah, kalau Reksa sendiri nih, sebelumnya sekolah di mana bang? Gua sekolah dulu di Borces. Oke. Borces tahun 2016 sampai 17. 18 sampai 18. Nah, Bang Wildan sendiri? Kalau gua bang tahun berapa ya, 2018 kok bang? Gua kelas 1 doang bang, itu Di mana? Borces di juga sama? Baskara gua. Oh, Baskara. Iya. Mantap tuh. Nah, kalau kita ngebahas ibaratnya Swiss ya. Nah, kalau Swiss sendiri, awalnya kalau di Bogor itu bisa terbentuk nama Swiss dari mana? Jadi Swiss dulu itu terbentuk awalnya sih biasa kayak tongkrongan biasa. Tongkrongan biasa terdiri dari berapa ya? 9 orang. Itu awalnya tuh bang? Iya, Awal. 9 orang. Jadi kita punya teman dulu anak Ciledug. Pusatnya mah di Ciledug sana. Buka cabang di Bogor. Ada sering nongkrong, kita silaturahmi ke Ciledug. Akhirnya nongkrong, kita buka cabang. Swiss 53 Bogor. Nah, situ sih awalnya. Itu inisiatif sendiri apa dari orang Ciledug pengen buka bendera di Bogor? Ini inisiatif sendiri, cuman direstuin namanya dari pusatnya bang. Ada cuman ganti aja namanya
ada nama Bogornya mas. Ada nama Bogornya. Sebelah Ciledug sini Bogor. Nah kalau Swiss sendiri kan ada di Ciledug, ada di Bogor, selain itu ada lagi apa? Kalau itu ada lagi bang selain Hmm. yang saya tahu sih ada di mana sih Bojonggede ya. Bojong. Bojonggede itu kalau nggak salah namanya Enjoy Swiss. Enjoy Swiss. Enjoy Swiss. Jadi bertiga ini sering silaturahmi lah Iya, ibaratnya. rame-rame. Kadang kalau ulang tahun kita ke sana. Oke, ganti-gantian orang Ya. Ciledug ke Citayam, Ya. orang Citayam ke Bojong. Iya. Nah kalau Bang Reka sendiri biasa nama beken panggilan siapa nih Bang? Kalau nama terkenal kali kan Iya, ya? iya. Oh, Nama jalannya dah, Iya. nama jalan nih. Kita nggak ada nama terkenal sih bang. Ya biasa Nama kalau tidak Bang terkenal. Reksa ya Bang Reksa gitu biasa. biasa orang Ada. itu manggil Reka. Iya. Oh, Bang Wildan? Bang Wildan? Sama bang, itu juga nggak ada nama panggilan. Nggak ada nama panggilan. Iya, Wildan aja udah. Wildan. Iya. Tapi kalau Nggak ada dari sama. Bang Reksa sendiri di sekolah ada nama panggilan sendiri apa? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Bang Wildan juga. Sama, Wildan juga. Nah pertama kali nih bisa kenal-kenalan remaja lah ibaratnya. Kan kalau kenalan remaja kan ibaratnya orang pengen Nyari jati awal diri. jati diri tuh pengen ibaratnya baru belajar Baru bandel lah belajar. Bang. Iya. Kenal berantem gitu tuh awalnya umur berapa tuh Bang? Kalau dari saya nih, Heeh. kalau saya sih awal dari SMK sih ya. SMK. Nggak dari SD Bang? Nah, Oh. kita kalau dari SD dia nih. Emang gua parah. Kalau gua dari SMK bang dulu awal itu. Tapi kalau jalan gitu sering kita jalannya malam. Awal tongkrongan. Awalnya sih gabut kita jalan-jalan gitu. Soalnya dulu tuh dia di kampungan juga ada ya, jalan orang nggak jelas warawiri gitu kan. Bobo BR. Akhirnya dari situ kan kita mulai terbentuknya Swiss. Tiga Bogor nggak berantem ya saya. Iya. Kalau Bang Wildan sendiri nih bisa kenal-kenalan remaja tuh awalnya umur berapa tuh? Katanya kata Bang Reksa kan dari SD nih. Dari SD gua mah. Dia udah main BR tuh, Bang. Waduh, main BR bang gua main Oh, gear. oh, Iya, main gear kali sekolah juga. itu gua gear mulu bang, parah banget. Gear sepeda apa gear motor langsung? Aduh, gear sepeda bang gua. Di kita pakai dasi. Dari SMP bang yang panjangannya. Oke, kan dari balik lagi ke Bang yang tadi udah dijelaskan ya kan awal terbentuknya dari Swiss. Itu mulai Swiss Bogor ya sendiri ramenya itu benar-benar pure orang Bogor doang yang dari Citayam apa ada orang luar juga? Itu dari Citayam bang. Jadi dari tongkrongan gua nih cerita ke tongkrongan lain kalau tuh gini baru pada penyatu. Akhirnya gua jadi rame segini bang. Nah kalau Ya, sekarang gua- sendiri jumlahnya berapa orang banyak tuh? Oh kalau ditunggu-tunggu aku bisa 20 orang lebih bang gua. Oh, sekarang Ya dari begitu tadinya 9 ya saya jadi nyatu sama tongkrongan ada di sini namanya SBF 24. SBM 24 SBF. SBF 24 24. 24 kayaknya bulan lahirnya tuh apa? Iya. Ulang tahunnya. Ulang tahunnya. Nah kalau Swiss sendiri ulang tahunnya tanggal berapa tuh? Kalau Apa sama aja tuh semua Swiss ulang tahunnya sama aja sih kalau kita nggak sama aja. Jadi ibaratnya satu Satu bendera Swiss, satu ulang satu tahun. bendera, Iya. satu ulang tahun. Iya gitu. jalan bareng tuh. Jalan bareng bang. Kadang ketika kalau ya diundang ke Ciledug ada konten gitu ya jalan. Oh berarti orang Bogor nyebutnya kalau bisa jalan konten nih. Iya. Ayo kita jalan nih bikin kontennya. Itu zaman dulu. Iya, masih zaman zaman dulu nih. ya kan? Itu dulu Pak. Dulu. Kalau sekarang mungkin lebih kayak cewek kali ya. Janjian. Janjian ya. Nah, kalau pertama kali ribut sendiri nih kalau dari Swiss Bogor itu awal pertama ribut tahun berapa tuh? Kita awal pas viral naiknya apa pas pertama kerja bikin bang? Pure Nah, pertama pertama kali bikin tahun berapa bawa tuh pertama bawa bikin, Bogor. Itu pas jadi mana saya? Itu sih saya pas jadi Swiss baru-baru Bogor ini bang. Hmm. Gue jarang banget ribut-ribut tongkrongan. Hmm. STM mulu bang, gue main STM. Oh, saya. Ya STM SMP nyatu gua. Hmm. Nyaru aja bang. Nah, Iya nyaru aja gua. kayaknya jadi orang bayaran nih Pak. Nah, kalau di Bogor sendiri nih di sini biasanya sering ribut sama mana sih, Bang? Oh, kita mah nggak sering ribut ya maksudnya. Iya. Gue nggak pernah mau. Tak kalau ribut sama dia nih. Kalau udah jakin doang bang, gua maunya. Kalau udah jakin, ya, iya. udah jakin. Janjian. Yang itu juga nggak pernah nyari masalah bang. Kayak bukan Jakarta kan anak-anak zaman sekarang nggak mau disuapin lah. Iya. Nah, kalau Bang Reksa sendiri nih pertama kali ribut nih ibaratnya bareng sama anak Swiss nih. Di mana tuh, Bang? Entah di selatan atau di daerah Pertama kita yang di Angker, daerah Angker kita yang pas kita Swiss Ciledug itu ngundang. Dulu kan ngundang di Ciledug sana. Ngundang ada iya. Lagi ada konten nih katanya gini. Sinilah main gitu. Ini sekalian. Jalan. Kita berapa orang? Bogor berapa orang?
motor masih ada anak SD juga sih motor Iya, jadi motor iya. Tapi cengkri semua. enggak bang ada yang ada cari yang ada juga. masih ya jalanlah sana baru 15 menit awalnya lagi ngerokok ya lagi ngerokok kita lagi ngerokok ntar ada yang ngerakin tuh kata gue siapa nih gitu sih bocah-bocah pada nyeruduk lah tuh kita nggak tahu lagi ngerokok biasa kita lari kan kita percaya diri aja udah Pede aja dah, modal Iya. pede aja. kita tuh bocah udah pada ngetosin kan ya nah, aduh kelamaan lah dia kelamaan saya Menurut Bang Reksa nih. ya kelamaan gebrak-gebrak udah pakai bambu begitu kagak kena lagi udah setuju aja udah tangkap-tangkapin Nih, siapa yang nangkep ini? Berarti nih. Reksa itu bang gua cuma ngeliatin doang bang iya Berarti ntar kita tanya di Bel, ya. Iya. aduh iya deh Nah, tapi menurut Bang Rex sama Bang Wildan nih, itu lu kan maksudnya ribut kayak bukan di Bogor doang nih. Iya. Dan asli lu kan Bogor, tapi lu kayak pernah ngikut ribut diajak anak-anak Ciledug tuh gaya ributnya banyak bedanya nih Bang? Apa sama aja gitu kayak lu kalau ribut di dulu Bogor? pas pertama kita nih bang waktu kita kalau ngerasain dulu Tangerang tuh ributnya di Jakarta maksudnya masih jauh bang gitu masih di main batu tapi kalau sekarang masa perubahan bang emang nggak tahu udah sekarang mah dia masih masuk Tangerang Oh, itu menurut Bang Wildan. Kalau Bang Reksa gimana Bang? kalau gitu dulu kalau gue sih pas jadi SMP juga masih ini main BR udah main BR ya nggak pernah main batu ya main BR. Nah, kalau menurut Bang Wildan sendiri nih, pandangan Bang Wildan, ngeliat sosok Reksa ini gimana sih? Sahabat lu sendiri gitu. Wah kalau gue bang Kalau masalah nyebut dia ributnya gitu. ya kalau gue nyebut lah dia berani bang Ah, dia berani dia selalu punya resiko gimana caranya jagain temen sama prinsipnya sama gue bang gue kalau ketika ribut nih gue ngeliatin orang teman-teman gue dulu yang maju siapa gue harus ngeliatin nih gimana caranya dia nggak kenapa gue gitu bang gitu bang sama dia juga Nah, kalau Bang Reksa sendiri nih, pandangannya ke Bang Wildan gimana? kalau pada gue dia orang yang solid bang serius dulu juga pernah sempat kejadian dulu pas di daerah sini juga kita yang juga dekat Sambil gitu jadi tuh kita konten ya ada ya anak Ciledug itu silaturahmi sini kita katanya ada ribut-ribut lah kita gabut lah jalan berapa orang juga sama orang di dekat sini juga jadilah tuh kiu berantem situ sama anak kita di sini pokoknya tetangga ya kan tetangga itu juga tuh subuh ya itu naik nah dari situ pas teman kita dua itu udah kena keroyokan gua tuh ngebantalin ngetosin sendiri itu juga nah dia tuh masih tetap di stay gua masih nungguin dia bang gua panik banget ya kata gua tapi gitu masih dia kena gua yang lain kan biasanya kan ya udah tiga lah mau tiga gua mikir sama dia udah satu turun aja daripada dia mati kan diturunin sama dia sendiri gua di motor akhirnya dia nggak kuat bang dia cabut juga sampai motor helm jatuh kejar gua mikir panik banget bang dia deket banget bang udah kena ya alhamdulillah tuh yang kena dua itu yang nggak apa sih Bang. di sayur nggak ngerapa itu itu dari anak Swisnya dari anak SBP ya aliansi kita ya Ada yang kena juga. ada yang kena cuman nggak ada yang bolong bang jadi bacokin nagih gimana sih bang lucu dia orangnya juga Sebenarnya banyak ilmu kali ya. Mungkin. Ya itu ribut kan orang mikir kok serem nih ya kan. Ini buat bercandaan. Iya. Malah buat bercandaan. Tapi kan gue denger gini Bang, maksudnya ya gue kan orang jauh lah, maksudnya orang Jakarta nih ya. Tapi setiap kayak gue denger di kuping gue tuh kalau misalnya ribut kayak sama anak Bogor atau lu ribut bareng sama anak Bogor, itu anak Bogor seruntulan banget tuh. Iya kan? Ada yang katanya rumornya biar ditepis ya kan, Iya. ya kan? Ada yang ditangkep ya kan, ada katanya peluk-pelukan ya kan. Tapi kok Bang Reksa sendiri ngerasain apa emang cara ributnya kayak gitu nih Bang? kalau prinsip gue kayak gitu ya kalau ribut emang kayak gitu sih bang bawaan ya tahu lah tergantung anak-anak rasanya saya ya anak-anak muda kan sekarang kan dia pengen nyari jati dirinya gimana caranya tuh ya dia pengen kayak orang gitu main kembang pengen nih gitu bang gua ya udah prinsipin gua kalau tawuran ya udah gua percaya diri langsung terobos saya udah terobos saya terobos udah salah badan ini mah ya udahlah borong enggaknya belakangan nih kak Nah, kalau Bang Wildan sendiri gimana? kalau gue sih gue ngerasain bang karena gue pernah bang didempetin emang gak monafis bang jadi gue pernah diundang habis dari Ikut Jakarta lah. iya gue Ikut. ngikut gue dari Jakarta capek bang nyampe rumah gue suruh ngecek rumah bang ngecek rumah gue
capek dijemput tuh gua janjian nih sama anak yang sebelah juga, yang sebelah bang janjian. Itu jam berapa bang? Tuh malam bang, itu jam 2-an. Oh, udah pagi ya? Iya, gua ngeliat dia udah gua ngeliat dia ngepap bang, nggak pede dia, gua nggak pede aja gitu. Tapi gua masih penasaran, gua samperin gua musuhnya bang, deket banget. Gua lari sendirian bang, gua udah ngambil temen gua di belakang dah, gua lari sendirian. Gua teriak kali sini, gua ngatain, udah teriak awal ini kan, gitu-gituin dah bang. Temen gua jiper, pada liat yang berani pada jiper bang. Akhirnya gua berantem sendirian. Akhirnya ada tuh temen gua 4 orang bang, nemenin gua berantem 5-5 bang, bisa dilempetin. Itu dari 5 orang nih bang, 4 orang celaka bang, 1 orang meninggal, 3 orang koma, gua doang yang selamat gitu mah. Iya, 5 orang gua doang lawannya sendiri ada yang kena mukanya bang, itu mukanya dibantai pakai golok geteng bang. Tapi itu pas setelah kejadian lu udah rasa gue bisa kayak gini gitu, terus kayak maksudnya lu nyesel nggak sih bang? Kalau gue bilang gue nyesel mah nyesel bang, gue hampir masuk dulu gitu ya kan. Berarti abang kayak pernah ngerasain lah ya mas, namanya abis melakukan tindak kriminal, abang maksudnya kayak kena hukumannya ya, kena hukumannya dah gue bilang. Lumayan ya. Tahun 6 bulan ya? Iya. 1 tahun 6 bulan. Nah itu jalanin sendiri apa? Sendiri doang bang gua sama temen gua tanya polisi. Lu ngelakuin berapa orang? Gua bilang sendiri gua mereka ngelakuin berapa orang? Sendiri gua, masuk gua. Udah biar gua aja dah yang kena, maksud gua teman-teman gua selamat biar bisa ngurusin gua di dalam gua gitu bang. Tapi alhamdulillah gua udah tanggung ngurusin. Itu bareng sama anak Swiss juga jalan? Bareng bang sama Swiss. Itu kira-kira sih Bogor doang bang. Bogor doang. Itu kira-kira tahun berapa bang? 2018, bulan puasa bang, gue ngepat tanggal 27-an. Kita niat aja pengen tutup buku, udah nggak pengen closingan tuh, niatnya closingan. Ya ada aja lah, namanya ini ya. Nah itu awal kejadiannya gimana? Kok bisa ibaratnya sampai kejadian sampai gede kayak gitu ya? Kan katanya kan lu mau kayak closingan nih ya kan, mau puasa lah, maksudnya ya berbuat baik lah ya kan, nggak harus tentang kriminal atau berbuat buruk. Jadi dulu itu ya bulan puasa, ya kita tuh pengen tutup buku closing lah. Kita Stop udah lah. Ya stop dulu, bulan puasa banyak yang pahala lah. Jangan ada yang ngaji juga. Itu posisinya kita lagi pengen sahur jam 1-an ya. Jam satuan lagi pada sholawatan, pada mainin apa? Beduk ya, beduk pada ngomongin. Ada teman kita ngabarin, bang ini ada yang ini apaan sih dong, nggak usah ditanggepin ini biarin. Ya kita juga tutup buku dulu dan puasa. Bocahnya kan nafsu banget ya. Terus dari situ ada lagi nomor sampai 3 kali bang, diteleponin berapa kali nggak kita angkat bang. Akhirnya panas kan ya mungkin ya. Ke bawah lah. Iya, mungkin yang ngabarin ini penasaran juga. Iya, kata gue dari situ bang, dia ramai juga pedean. Dari situ ya udahlah, udah ayo jalan seadanya aja, maksain bang jalan. Nah, berapa orang tuh bang? Berapa? 6 motor doang. Motor yang turunnya cuma 4 atau 5 orang bang. 5 orang udah dari situ. Janjian lah di dekat sini Arko. Lawannya banyak tadi. Kalau gue bayangin mah banyak bang, dia udah kayak kita ramai, ada kayak air dia. Iya. Lanjut juga. Nah, ini dari situ kita janjian di Arko sini. Sampai lokasi dia nggak ada ya saya. Sempet itu lagi bagian BR gitu. Itu poking ya, poking agak majuan dikit dia. Nyari MSP lah. Biar nggak ada warga yang takut kan, takut ada dikejar seperti dikejar saya itu. Dikejar juga sempat bang. Sampai BR buang anak gua. BR ada jadi anak dia nyambit bang, anak gua. Cuman nggak tahu kenapa tuh BR muntah bang, masih parah banget BR. Dia nyambit badan muntah. Terus gue ngepet bang, muntah aja. Tapi tetap aku kabur dulu bang. Bang gue teriak, saya jangan cabut. Kita kuat, tetap kuat, kita berani gitu. Tetap kita ladenin. Dari situ di jalan, cari jalan yang agak sepi lah kita. Situ udahlah, kick balik. Lagi ngejar, kita kick balik sama satu. Tapi ada 6 motor itu kita sempat mencar bang. Pas dikejar ada yang bermuncul, ada yang muncar. Kita bisa 4 motor apa 5 motor mencar bang kita. Itu maksain bang karena yang maksudnya ya lu ya dadakan aja. Iya, kan biasanya kayak lu ribut nih, udah diatur lah strateginya segala macam. Ntar misalnya ada yang kenapa-napa, lu larinya kemana? Iya. Dari estek sis Bogor juga kan kita kan penghancur sombongan. Kita nggak suka jangan orang sombong juga. Situ walaupun itu salah caranya. Jadi dari situ kita nyari tempat yang udah pas, bener-bener pas kita balik. Udah ada satu teman kita tuh malain ya kecil lah bocahnya, anak SBM juga dia. Antaranya bocahnya bang, tosin
Kata gue juga kasihan nih, bisa makanya tersendiri. Sini gue bantalin lah bang dia. Samping lagi ada lagi temen gue, samping lagi ada 3 orang Tosin, gue bantalin sih yang kecil itu, bantalin, tarik lah, kabur gitu ya, ke kanan lagi saya orang. Strategi lu mantep bang itu bang, jadi ketika yang bantalin mau Tosin bang, dia mundur langsung pas anak kejar, gue kick balik langsung anak. Ya jadi kaget ya jatuh, ikut bang harinya berantakan. Dari situ Motor juga lah berantakan juga dia. parah. Motornya. Lanjut juga Pada panik dia. Dari situ ya pada 3-3 yang ketosin. Nah itu juga musuhnya juga itu dia teman orang gua sendiri. Nggak tahu kenapa gua dapet cerita juga dari teman gua. Itu udah ngetosin bertiga, gua bantal-bantalin. Terakhir lah gua tuh. Ya Gua depan kayak sama Erwin ya. Oh iya, pas yang ngebagi bang sama nama Erwin anak SBF. Nah terus BR yang kedua kali ngebacok diadu sama BR-nya, diadu. Baru dia teriak terus kena gangster, baru ada korban 1. Kalau dia jahat mah bang banyak bang korbannya, cuman fokusnya ke 1 orang ya. di situ juga mikir. Itu kenapa lu bisa fokus ke 1 orang? Karena yang batu dia bang, jadi pas 3 dijebol nih ada 2 orang yang bantalin bang buat menangan, tapi tetap aja rusak. Atau mungkin menurut lu dia yang batu, atau mungkin lu tahu dia karena dia ngebantalin. ngompor-ngomporin lu? Iya, enggak, gue mikir, gue tahu dia batu bang, kenapa bang? Ketika dijebol nih bang, dia nahan sendiri iya, kali ya. enggak nahan sendiri, ada 2 orang nahan. Nah 2 orang itu nahannya nggak kuat bang. Oh nggak kuat. dia Iya, mundur, iya, ya. jadi yang 1 orang pindah nih, baru kena bang tuh situ. Itu udah kita angkat BR, baca bismillah, tarik nafas. Nah itu siapa tuh bro? Lu berarti nih. Ke TKP kejadiannya kayak gitu maksud gua. Oh. Udah jadi gitu ya udah. Nah, Langsung dari situ udah kita hmm. dapat kabar bang ini bang Yang gue Pada takutin apa ketika kita lagi sahur bang, kan kejadian itu kita ngumpul tanah merah bang, kita balik tuh pengen sahur ya bang, gue dapet kabar nih bocah nuntut, gue nyebutin bang bocah udah nggak usah sahur ya, kumpul aja dulu maksudnya kayak nyari tempat aman begitu bang gua. gitu bang tuh udah. Berarti yang tangkap mobil dan doang itu. Iya tentang gue doang bang. Terus dari situ kita bawa anak-anak yang di TKP. Lalu udah ngobrol ada juga kan. Oh lu yang mobil dan doang katanya gitu bang, pengen gue lu tatoan tulisannya padahal gue masih kecil banget bang, tapi gini ya gue panik, bisa tatoan tulisannya gue di gue padahal gue Dia tahu nama lu, Dari tapi orang belum tahu lu kayak gimana Iya. ya namanya. Lu istilah kata ya lu udah dicap kriminal lah. iya gitu jadi Hmm. Nah dari kejadian itu, dari lu berdua nih, dari Bang Sadu sendiri nih, ada nggak sih bang ngerasa penyesalan? Kalau gue dari sini pasti ada nggak bang. Setiap tindakan yang kita lakuin itu bakal balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi gue pernah berpikir gitu. Sumpah mah kalau gue apes lagi apesnya gitu. Tinggi orang pasti ada apesnya bang. Itu yang kayak waktu pas kita ngundang narasumber yang anak GLR. Hari apa sih itu nggak ada Iya, di tanggal. iya. Nggak ada di Jadi gitu. tanggal. Nah, Nggak ada di kalender. Setelah itu sumpah mau kayak gini gimana dah sama orang tua gue gitu kan. Gue mikir juga nih orang tuanya pasti nangis. Udah situ gue nyesel lah. Gue sempat ngajak bocah sholat gitu, gue sempat ngajak sholat, dia ada mau, coba ada tidur semua, pas ini lagi dicelduk, bocah pada gue bawa semua, gue ke musola, gue situ nangis, tobat gue bang, Merenung. iya, Karena kejadian Iya. seperti itu. iya namanya bisa fatal gini ya. iya, sampai segini ya banget gue bang, biasa sih nggak sampai segitunya, ya biasa paling ya ngocel, Ya maksudnya nandain doang. iya, ya. nandain. Terus itu udah gitu. Pas lagi baca Al-Quran gitu gue kepikiran teman lagi baca Al-Quran gitu teman-teman lu kenapa kayak ada bisikan gitu teman-teman lu kenapa gitu. Akhirnya pagi jam 7 gue dijemput sama Bang Bin sama ini teman gue jemput dibawa ke apa tempatnya Bang Bin, temennya Bang Bin Bang Bin Sempet panik lah. Iya, panik masih ada bang kayak gitu. Terus dari situ ya udah, kayak jalan. Sampai gue dikasih duit sebelumnya sama teman gue. Terus 50 sama teman gue tuh, sidik. Di situ
dia berangkat ke Bali, gue berangkat ke Jawa. Udah dari situ udah. Nah sempet kabaran kicek-kicean, dia di sana kerja juga di Bali, jadi bartender kalau nggak salah. Dia udah alhamdulillah kalau lu kerja sana nggak nganggur, masih bisa buat ngerokok ngopi lah di sana. Tapi yang gua nanya ini lah, ketika bocah pada cabut nih, bocah nanya lu mau kabur kemana? Gue bingung lah kabur kemana bang. Berarti lu doang, Bang. Iya gue capek, gue gak mau pusing-pusing, gue gak mau capek lah, gue tidur lagi aja lah. Set paginya deh bokap gue bang. Set. Bang Bin ngabarin no depan polisi udah muter-muter no. Kayak gue geser dulu bang, maksudnya biar nggak ada kerjaan dia. Geser ke apa nih? Ke warung sebelah. Bang Bin kan cabut lagi tuh. Gue kabur dari situ, gue itu cabut. Gue ngumpet di kebun ya. Gue hapus dia tuh. Iya gue ngumpet di kebun bang. Gue nggak tahu kebun siapa ya. Nggak tahu kebun siapa bang. Gue pilih pakai apa gue dicek nih. Gue hapus bang langsung gue IG gue hapusin semuanya. Pas aku. Nah kalau Bang Wildan sendiri nih, ada nggak Bang rasa penyesalan nih? Gue ada bang. Gue apa? Gue udah terlalu misain orang tua gue bang. Iya. Iya benar. Nah dalam arti gimana tuh kalau misalnya orang tua? Iya. Gue tangkap orang tua gue nangis. Apa yang gue gue bang dulu dalam gitu gue minta duit sama orang tua gue. Itu sudah Mas? 1 tahun 6 bulan gue hitung dia 6 bulan. Iya. Kayak itu bang nggak ngurus itu. Iya. Iya nggak ngurus. Dan kena di ini mana? Di Cilodong bang gue. Depo. Iya di Cilodong. Masuknya dia rutan bang, rutan. Ini sempet pas jadi kita lagi dicari-cari sama warga tuh. Udah, ya lu udah Tahu ya. Udah tahu. Sampai Tapi balik lagi bang, kayak gue mau balik nanya ke lu, itu kan keadaan lu kalau dari itu sih gini bang, sempat orang tua nangis, bokap gue nangis ketika tahu gue tuh kayak gitu. Sebenarnya gue kalem-kalem aja. Iya, kalau di rumah kalem. Tahu kalau gue nongkrong keluar ya kayak gitu, tapi kok sampai segininya banget gitu. kaget lah. Iya, ya, shock gitu. Nangis. Gitu. Terus ditanyain lah ibu gue ditanyain, orang tua ditanyain, suruh kasih tahu di mana. Ibu gue namanya ibu kan pasti rasa sedih, nggak mau orang apa, Nggak mau anaknya ya. Cuma ditutupin bang. Udah. Tapi nah orang tua lu tuh Itu kalau dari sidik ya, ya dari sidik ini. oh teman abang Iya, kayak gitu ya. kabur ke Bali ini. Nggak berkebalik. Terus sempat juga itu dari pihak korban itu kalau minta damai minta gua 70 juta bang ketemu gua, cuman om gua ngomong lu laki kan lu tanggung jawab. Gua bilang aja bang, iya gua tanggung jawab. Gua ngelakuin bang, gua tanggung jawab. Ya akhirnya gua nerima dah tuh Kira jalanin sendiri. ya sendiri bang gua. Benar, maksudnya ya di setiap kejadian yang lu pikir ya lu cuma buat senang atau lu namanya tindak pidana kan pasti kan lu udah nggak mungkin lah, lu nggak tahu resikonya kayak gimana kan. Tapi gua dulu sempatnya paling masuk polsek balik gua gitu masuk, gua bisa kelewatan kayak gini masuk gitu bang. Nah Anehnya pas di dalam itu masuknya itu lapas anak apa campur sama dewasa? campur bang dewasa. Campur sama dewasa. Nah kalau Swiss Bogor sendiri ada nggak sih bang musuh rival di sini? Musuh rival. Ya menurut lu berdua nih ya bang, berdua nih ibaratnya ini musuh kuat juga lah ibaratnya. Kalau gua bilang sebut rival mah enggak, cuman kalau gua akuin ada tongkrongan kuat ada bang gini. Ya yang bikin bocah gua masih penasaran sih kenapa sih, cuman nggak terlalu pengen untuk bikin Nah yang menurut abang Wildan penasaran gimana tuh bang? ya bocah dia pasti bacokin sama anak gua nagih bang bocahnya. Gimana Iya. kejadian? Maksudnya lagi gimana tuh bang? Iya kan ada bang ketika gua jalan gua dipantekin ya kan rapat bocah dia, tapi tetep gua terobos bang. Jadi anak dulu gua tujuh motor, anak dulu nggak kuat bang atau orang megang Oh petasan. jadi ceritanya bukan anak Bogor doang nih, Iya, ada anak dulu juga. Gue tujuh motor jalan nih bang, anak dulu ada namanya teman gue gitu. Dia megang petasan, cuman dia takut bang. Soalnya gue nerobos, dia tuh jalanan udah tutupan api bang, numpang BR, tapi masih gue terobos. Nah anak dulu ini muter balik bang, petasan nggak berani dia.
muter balik udah nggak tahu gue mikirin dia tuh. Akhirnya bocah dibacokin sama saudara gue dicelduk, dibacokin jebret tuh orang tuh bang jatuh. Nah ketiga kali dibacokin lagi bang, ayo dong lagi dong, ayo lagi dong. Iya lagi entar lagi gue gimana gitu. Rasakan gitu tuh. Emang gue tahu orangnya emang dapet bang. Gue akuin dah dia berani. Nah ribut sama itu sendiri udah berapa kali tuh? Udah berapa saat? Yang kejadian mah 2 kali bang. 2 kali. Cuma gua waktu emang di time dia kuat bang. Nama dia ada di sini, nama dia ada. Berarti sengit juga lah ya. Ya ini. Nah itu Bang Reksa ada juga berarti tuh Kejadian dulu yang terakhir gua ini semenjak gua tawuran ya. Gua baru kali ini ya emang yang lagi punya nama di CKM lah. Dulu pernah janjian, jadi posisinya kita belum siap. Udah janjian. Nah, dia kabarin 5 menit lagi nyampe. Nggak nyampe 5 menit, dia udah ini, udah nyampe duluan itu. Iya, parah saya. Dari situ lah, gue belum siap-siap, belum megang BR, belum apa kan ya, Pak. Disamperin sama bocah-bocah dia lagi, BR semua. Yang pada kabur. Yang bikin keselnya gue tanya, "Bang, lu di mana?" Nafsu amat sih gue masih tongkrongan 5 menit gue nyampe. Sebelum 5 menit bang, buset nyampe bang dia, aku kaget ngeliat dia BR. Soalnya posisi BR nggak gue taruh di tempat gue nongkrong nih bang, gue taruh tempat lain menurut gitu. Nah dari situ kita di ini masukin dalam, itu pada kabur bang. Sempet ngetosin sebentar doang begitu. Sempet ngetosin sebentar, ada satpam bang. Lu ngapain? Pengen ditangkap gue bang. Gitu. Juga, niat satpam tuh kayak mau misahin. Iya bilang gitu. Udah pada ngetos-ngetosin BR bang. Udah gue sendiri sementaran doang lah. Nggak kuat akhirnya gue lari nyeblok sawah. Nyebur ke sawah bang, parah banget. Semuanya bagian parah banget itu. Sempet pas gua masuk ke sawah kan lumpur segini nih, masuk kaki gua sebelah gitu. Wah lu mau kemana lu? Digituin lu lah. Wah lu kaki gua angkat aja langsung kabur. Namanya tanah kan agak dalam tuh, masuk kaki gua. Sobat buat lari, sampai bocah rusak kayak gitu. Dia udah mikirin siapa yang penting gua selamat sudah. Iya. Yang akhir tuh bang paling kacau itu doang tuh bang tawuran. Semuanya gitu. Kalah berarti lari bang. Iya. Posisi emang ada yang megang BR bang, emang posisi. Posisi kan kosong gua maksain. Dia bilang 5 menit datang lagi. Belum sampai 5 menit udah datang kata gua. Ya maksudnya ya masih nyantai dulu lah. Iya. Gua masih nyantai. Emang kalau posisi di warkop bisa. Ada makan gorengan, ada pada tiduran bang. Di bantai begitu kaget gua. Kaget kalau mau lihat janjian mah sini udah siap. Ya sini siap itu kan dua kan yang siap kan menangkalnya enak ya bang. Itu kita belum siap udah gitu gebrak bocah pada kabur gua nggak tahu sendiri bagaimana lagi. Motor gua pengen tinggal parah banget. Ya, tapi di waktu kejadian itu sempet ngebalikin lagi. Itu gua doang bang. Sempat gua doang sebentar doang tapi. Nah ketika diterakin sama satpam yang jaga pos gitu. Wah lu ngapain lu pengen ditangkap ya? Gue kabur langsung. Pada gue ntar jelek nama gue di situ, bilang kabur. Kok yang ngebalikin masa kan kemarin bisa gue kalah nih. Gue cuma ngebalikin mah belum bang sekarang. Belum. Cuma bukan yang aku tahu bang. Tapi gue cuma terima aja bang. Iya. Dulu anak gue juga ada. Jadi bukan anak di anggota Swiss tapi saya pernah nongkrong sama Swiss. Pernah. Dia dibikin malu bang. Iya. Kacau banget bang gue juga. Dibikin malu ya jadi tak yang putus. Tangannya putus dia ada bang. Dia kawan bang. Jadi kan gue nongkrong di sini nih bang. Nah ada teman gue bukan anak Swiss nongkrong di situ. Jadi musuhnya tahunya ini nongkrong Swiss nih ada 2 orang bang lagi parmantura lagi HP dibantai bang. Tangannya kayak putus, tangan putus bang. Jarinya putus bang, dari tengahnya putus. Terus ngabarin jarinya 4 bang. Jadi jarinya 4 bang. Parah banget dia nggak tahu ngabarin lah. Kata gue dipapin. Tangannya apa itu bang? Bang korban banyak juga sih kita sama dia korban. Banyak. Nanti korban, anak gue juga korban. Korban juga banyak sama dia. Tapi ya gua bikin penasaran itu tadi dan ayo lagi ya. Tapi itu kan minta nambah ya. Itu kan dulu nih ya kan. Maksudnya ya sekarang udah maksudnya ya udah dipendem lah ya emosi-emosinya maksudnya ya lu semakin bertambah umur tuh semakin lu berpikir ya kan. Makin malas ya. Nah kalau perannya Bang Reksa sendiri nih di Swiss Bogor sebagai apa sih bang? Kalau gue sendiri sih apa tim tangkap nih jadi gini kita tuh sebenarnya dibilang ketua tuh nggak ada ya. Iya. Kita sama rata Netral. iya netral. Bilang ketua lalu dihormati gue sebenarnya nggak terlalu pengen lu begini mau makan apa nggak gue nggak pengen sama rata kita makan sama rata
dia Iya. namanya ketua nggak ada. Kalau Bang Wildan sendiri? Wah, kalau gue beda bang, gue masih mistis, gue masih SMP bang, dulu mah gue suruh joki mulu, parah banget ya. Iya. Suruh joki mulu gue. Joki nih, Iya. jangan celdok, ntar jalan toran gue baliknya bocah gitu. Gue joki beda dong, karena gue mikir nih, bocah ngeremin gue apa, bocah nggak pede sama gue nih, akhirnya gue maksain diri bang, gue muter, akhirnya bener bang, gue berani kira sampai sekarang bang, maksud gue. Dianggap dah gitu anak-anak, nanti beraninya begitu. Walaupun ya dulu gue sempat ngerasa, gue caranya salah, iya, caranya salah. iya, gue diremehin apa enggak nih gitu. Nah kalau jalan kan suka naik motor jalan bertiga nih Pel ya. Iya. Nah kalau jalan itu pada ibaratnya lengkap nggak sih pakai helm gitu? Yang selalu gue pikiran itu ya tentang kayak ilmu gitu bang. Nah kenapa tuh main helm? Aduh, jadi gini, ya gue dulu kalau pribadi gue kalau setiap jalan gue itu selalu bawa benda sajam ya. Pribadi buat gue sendiri itu ketika gue main taruh di belakang lemari, adek gue bersih rumah, dia tahu kalau ada BR gue di situ, pegang lah sama dia bang, pegang sama dia panasan bang. Sampai sepengetahuan lu. Iya, sama sepengetahuan gue, terus dilempar sama dia, panas bang. Di WA sama ibu gue, adik gue ngadu ke ibu gue dan oh bilang ini ibu adik kamu kepanasan, kenapa panasan? Terus gue balik, ya udah pegang sama ibu gue, ini maksudnya apa? Kamu bunuh orang? Iya nih kan, cing pernah mabuk bang, gue lagi di kamar gitu bang, sama cewek pernah ngobrol ya. Nah ada nih temen kan cewek 2 tuh bang, yang di kamar lagi pernah ngobrol pernah minum. Nah tuh di luar nih, penasaran nih sama cewek dia, dipegang sama dia di sila bang, suruh merem sama Reksa juga kesel kali ya, itu penasaran banget ya, pegang, ya suruh pegang. Saya bacaannya, dipegang, berubah bang, tangan kirinya jadi macan. Gua keluar ya, ada suara aungan bang, gua keluar. Gue bilang sama dia, lu gila ya anak orang dikerjain, Dia gini pak, dia masih kayak kesurupan gitu. Surupan bang, ya gue kan kalau itu kan kalau lagi nongkrong gue ajar, gue taruh, bisa gue taruh dulu, taruh sambil kopi, minyak wangi lah. Dari situ bang, ada bocah gue lagi di depan begitu, gue masuk gue ketemu enak bang, gue masuk dalam, emang dipegang sama dia, pegang jangan dia. Kalau gue bilangin, lu kalau mau ngerasain sini bang, jadi sini bang, pegang, lu pegang yang kenceng, pegang sama kenceng sama dia. Dia kesurupan macan bener bang. Dikeluarin dong dia bang, dikeluarin. Gue tenang ya bang, gue masuk lagi, pas keluar lagi, ceweknya belum dijadikan dari kuntilanak banget 2 kali bang, 2 kali. Akhirnya ceweknya kapok nggak mau pegang dari itu lagi bang. Tapi Nah sekarang itu kesurupan itu gimana tuh cara ngeluarin apa emang? itu urusan next ada tuh. Ya. Berbijaklah dalam menanggapinya. Semoga video ini menjadi acuan supaya tidak terjadi lagi kejadian yang serupa, baik di masa kini dan masa yang akan datang. Stop budaya tawuran.